Ya, kembalinya Egy Maulana Fikri dan juga Stefano Lillipali tampaknya menjadi angin segar ya. Setelah beberapa tahun terakhir selalu ada bermasalah dengan cederanya. Nah, ini merupakan laga yang pantas tampaknya untuk mereka membuktikan bagaimana kontribusinya untuk tim nasional Indonesia. Lalu seperti apa peluang timnas menghadapi Cina yang juga merupakan laga hidup mati untuk menuju Piala Dunia nanti? Tentu saja saya tidak sendiri, ada Bang Reza Pahlevi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, bukan selamat pagi ya. Selamat Salam siang, olahraga. salam olahraga. Okay. Karena ini diputarnya saya nggak tahu nanti jam berapa nanti diputarnya. Oke, terkait dengan tim nasional ini terasa sangat lama ya, Bang Reza ya. Terakhir kita sama Bang Paujan juga ya. Iya, betul. Kayaknya nggak berani datang nih hari ini ya. Nah, pokoknya lagi di Kaltara, mantau timnas di sana. Padahal mainnya di Bali TC-nya ya. Oke, Bang Reza, ada pernyataan menarik dari beberapa media, termasuk juga RRI menyoroti kembalinya Lillipali dan juga Egy Maulana. Musim ini penampilannya luar biasa, impresif sekali. Apakah ini juga menjadi angin segar atau justru merubah kekompakan yang selama ini sudah berjalan baik tanpa mereka begitu? Oke, saya rasa jajaran kepelatihan dari Patrick Kluivert ya udah beberapa kali memantau beberapa pertandingan di Liga 1. Mungkin melihat progres yang luar biasa dari permainan Egy Maulana Fikri dan juga Stefano Lillipali. Karena sepengetahuan saya, pemanggilan timnas itu harus berbasis apa yang sudah dilakukan atau berbasis kinerja di klubnya. Ya, di klubnya. Ya, kita tidak bisa menaifkan bahwa peran Egy di Dewa United sangat sentral. Bahkan musim ini dia banyak ya mencetak gol. Kalau saya tidak salah ada 9 gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri dan juga 4 assist. Ini kan membuktikan bahwa perform Egy selama Liga 1 ini cukup luar biasa. Apalagi gol dengan PS Biak ya. Itu sekali. Kan ala Messi ya golnya. Dia beberapa melewati pemain kemudian sampai kiper pun dilewati. Nah, tentu menurut saya penilaian dari jajaran pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Daniel Lanzat ini sangat tepat ya untuk memanggil kembali Egy. Sebelumnya Egy juga sudah pernah dipanggil ketika waktu kita menghadapi, kalau saya tidak salah itu menghadapi Bahrain ya. Sebelumnya di pertandingan sebelumnya juga dipanggil, tapi karena cedera saat itu sehingga dicoret diganti dengan pemain lain. Nah, yang menurut saya Stefano Lillipali juga menarik karena dilihat dari sisi usia ya Stefano Lillipali cukup senior dibandingkan 35-36 dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain ya. Tentu ada penilaian tersendiri mungkin. Bisa jadi Lillipali sebagai pemain yang memberikan combine yang baru, keseimbangan yang baru kepada pemain timnas. Saya ingat sekali apa yang dilontarkan oleh salah satu pemain saat itu, salah satu pemain keturunan yang baru bergabung ya, baru bergabung di timnas Indonesia. Ketika itu dia berkomentar bahwa Lillipali ini perannya lebih ke arah sebagai perantara komunikasi gitu antara pemain diaspora dan juga pemain Indonesia ya yang bermain di Liga 1. Jadi banyak sebetulnya peran Lillipali. Terlepas juga beberapa performnya juga sudah walaupun agak penurunan sedikit ya, tapi ya menurut saya masih di atas para pemain lokal kita di Liga 1. Beberapa pertandingan terakhir di menit 60 selalu diganti tuh sama. Nah, iya betul. Stefano Lillipali ini di beberapa pertandingan Liga 1 ya, khususnya dari musim kemarin mungkin yang saya perhatikan ya stamina atau fisiknya yang agak udah menurun. Ya itu bisa dimaklumi ya karena faktor usia juga itu mempengaruhi. Jadi kekuatan fisiknya itu tidak tahan sampai 90 menit. 60-65 itu sudah habis. Baik. Nah, mungkin juga peran Lillipali ini mungkin nanti sebagai pemain pelapis. Pertama, Ragnar Oratmangun kan tidak bisa tampil, cedera sekaligus juga akumulasi kartu. Nah, di beberapa pertandingan beberapa musim ini kan baik itu di Bali United ataupun di Borneo, posisi
Lillipali ini kan tidak sebagai playmaker, tapi dia lebih ke winger, Bang. Iya, penyerang sayap ya? Iya, penyerang sayap, bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, mungkin itu juga alasannya kenapa dipanggilnya Stefano Lillipali, karena Ragnar yang tidak bisa tampil gitu. Termasuk juga Egy berarti. Iya, termasuk juga Egy. Sama-sama di sayap tuh. Cuma mungkin Egy lebih fleksibel ya, bisa ditempatkan di second striker juga. Iya, second striker juga bisa, betul. Yang menarik ini juga pemanggilan Beckham Putra, Bang ya. Oh iya, betul. Nah ini juga menarik menurut saya pemanggilan Beckham Putra. Terlepas juga perform Beckham Putra juga di Persib Bandung juga sangat luar biasa menurut saya. Juara, membawa juara, kemudian juga beberapa gol yang sudah dicetak dan juga assist. Yang saya suka dari Beckham ini sejak dia junior ya, saya sudah memperhatikan itu adalah ketenangan, Bang, ketenangan. Selain Marcelino, Beckham juga memiliki ketenangan yang bagus, dribble yang bagus juga, tinggal pengelolaan emosi yang kadang-kadang yang menjadi sedikit minus lah di Beckham Putra ini dibandingkan dengan Marcelino. Tapi secara permainan, apabila Beckham bisa menjaga ya, sekaligus juga meningkatkan perform, saya rasa bisa menyaingi Marcelo, bahkan lebih dari Marcelino, karena dia punya kecepatan, kemudian dribble yang bagus, kemudian umpan-umpan yang luar biasa umpannya. Kan gol David da Silva, Ciro, dan juga Tyron itu kan banyak asisnya dari Beckham Putra. Di usia yang cukup muda menurut saya, ini cukup maksimal gitu. Jadi peran dari cadangan dulu ya di timnas. Iya, sepertinya juga lapis kedua. Betul. Ada juga Pelupesi yang ternyata mainnya luar biasa. Betul. Ya. Baik, di luar prediksi banyak orang, pemain-pemain yang mungkin dikhawatirkan akan lambat adaptasi justru menampilkan performa yang cukup baik. Betul. Pelupesi, mainnya juga 90 menit loh kemarin. Iya. Apakah ini juga akan menjadi tulang punggung nantinya menghadapi Cina? Gini, di lini tengah itu sebetulnya harus ada posisi yang saling melengkapi. Nah, selama ini kan posisi dari Pelupesi itu kan kita tidak memiliki, Bang, ketika zaman Sintayong dulu. Iya. Nah, yang sering mengisi bahkan Nathan sering ditaruh di situ yang bukan posisi aslinya. Ada Ivar juga. Iya, Ivar juga dan lain sebagainya. Tapi Pelupesi itu kalau kita di Barca itu kayak Sergio Busquets gitu. Busquets ya. Dia tidak terlalu banyak pegang bola, dia lebih mengarahkan ke supply atau penyambung, Bang, antara lini belakang ke lini depan atau ke lini tengah. Makanya kan Pelupesi itu tidak pernah dia mengumpan jauh, dalam artian long tuh jarang. Selalu ketika dia dapat bola tuh dikasih teman terdekat. Nah, biasanya kan yang long itu tugas dari Hai ya, Tom Hai biasanya. Nah, ini kan terbukti tuh ketika melawan Bahrain. Gol itu kan awalnya kan umpan pendek dari Rizky Ridho, kemudian Rizky Ridho mengasih ke Pelupesi, Pelupesi passing pendek ke Tom Hai melihat pergerakan dari Marcelino langsung langsung di umpan terobosan kan, ketika itu langsung dikasih lagi ke oleh Romani dan akhirnya gol ketika itu. Nah, jadi pemain yang memiliki gaya karakteristik seperti Pelupesi ini ya susah untuk kita temukan. Makanya kan banyak pengamat yang mengatakan Fajel timnas itu kan kurangnya kan gelandang bertahan, yang murni gelandang bertahan dan juga striker. Nah, dengan hadirnya Ole Romeni kemudian juga Pelupesi ya Fajel itu udah Fazilnya udah ketemu gitu ya. Tapi kalau Fazilnya ini cedera atau akumulasi gimana cadangannya gitu? Nah, ini juga yang menjadi kendala kita. Yang saya perhatikan antara Tom Hai dan Ipar itu jarang dipasang bersamaan. Ya, Ipar dan juga Hai itu jarang bergantian biasanya. Iya, biasa bergantian. Kenapa? Karena dia memiliki tipe permainan yang hampir sama, Bang. Sebagai playmaker lebih banyaknya. Tapi tidak berperan sebagai gelandang pemutus serangan, kemudian gelandang penyambung serangan dari bawah ke tengah kemudian ke depan. Itu Ipar tidak memiliki gaya bermain seperti itu. Ipar lebih ke arah playmaker, stylish ya, gelandang stylish seperti Tom Hai. Nah, makanya ketika Pelupesi tidak ada itu kan yang sering dipasang itu adalah Justin Hubner, kemudian Nathan juga yang dipasang yang notabene-nya posisi aslinya bukan di DMF ya, tapi lebih ke center back dan juga lebih ke wing back kiri kan kalau Nathan. Nah, sehingga ini yang menjadi
sebuah hal krusial juga seandainya Pelupesi terpaksa tidak bisa bermain. Karena ya karakteristik tipe gelandang seperti Pelupesi itu agak di timnas kita itu hampir tidak ada di tipe luar seperti pun itu. Agak langka gitu Iya, dengan karakter gitu. Kenapa saya menyinggung masalah Pelupesi? Saya ingat melawan Jepang dulu, Kevin Dix jadi salah satu yang paling diteror begitu ya. Ketika Kevin Dix keluar langsung gol. Saya khawatir bahwa nanti ketika melawan Cina itu juga akan menjadi target kunci pada pemain Cina. Oh, ini salah satu hal yang kenapa Indonesia bisa bangkit begitu. Kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan China karena China ini kan ciri bermainnya kan agresif Bang ya, bermain cepat, kemudian juga mungkin mengandalkan counter attack tuh, serangan balik. Nah, seperti yang kita lihat kan waktu kita bermain dengan Cina di China, itu kan kita menguasai bola tuh, ball possession kita menguasai, tapi dia sesekali membangun serangan dan itu bisa dimanfaatkan gol. Ini yang kita perlu juga harus waspadai ketika kita bertandang ke Cina gitu. Tentu Cina juga sudah membaca kekuatan timnas kita ya. Baik itu datangnya pemain baru, Pelupesi, Kevin Dix dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah yang harus diperhatikan. Apalagi Sandy Walsh kabarnya cedera Bang. Cedera juga. Cedera dan ini juga menjadi sebuah hal yang sangat krusial. Pelapis Kevin Dix itu kan Asnawi ya. Tapi ya, fansnya inilah. Tapi begini, Asnawi juga performnya di Liga Taiwan juga tidak mengecewakan. Sebenarnya. Ya sebenarnya. Tinggal ya tadi mental, ketenangan, kemudian fokus menghadapi match pertandingan itu yang menentukan. Apabila mental seseorang itu sudah siap, ya maka bermainnya pun akan bagus sesuai dengan instruksi. Tapi apabila mentalnya kacau, persiapannya tidak matang, ya akhirnya underperform. Saya mengkritisi Asnawi ketika menghadapi China ya, ketika main di kandang Cina ya. Iya, di kandang Cina itu sangat menjadi sorotan karena ya kelemahan dari timnas kita saat itu ada di Asnawi, ketidaktenangan Asnawi gitu dalam menguasai bola, dalam menghalau serangan, itu menjadi titik lemah ketika itu. Makanya kan banyak dikritisi itu pada akhirnya Asnawi. Dan habis itu di tes selanjutnya kan dia tidak dipanggil melawan Bahrain dan juga melawan Australia. Mungkin imbas dari penampilan buruk ketika melawan China dan juga Arab Saudi yang ketika itu ya, Mas. Nah, begitu. Baik, tapi bukan karena anak emasnya STY saat itu ya? Bukan. Tapi kaptennya saat itu. Nah ya, ini kan juga yang menjadi sempat kontroversi ya. Tapi yang saya perhatikan dari pertandingan awal timnas bertanding di bawah STY Bang ya, di bawah STY dan belum hadirnya JIZ. Ini kan yang menjadi kapten itu kan Asnawi. Mungkin sudah ada ketetapan kapten pertama itu adalah Asnawi. Itu kan sudah dijelaskan juga oleh PSSI dan juga jajarannya kan ketika itu bahwa kapten pertama itu adalah Asnawi. Tapi ketika Asnawi tidak bisa bermain, nah maka akan digantikan oleh kalau dulu kan Maklok ya, Klok atau Sandi pun sempat kemarin. Ya, Sandi juga karena. Tapi ketika hadirnya Ijes, nah maka Ijes yang menjadi kapten kedua ketika zaman STY Bang ya. Tapi sekarang saya kurang tahu tuh siapa, apakah tetap Ijes yang pertama atau Asnawi. Tapi keperkiraan saya yang kemungkinan akan menjadi kapten di pertandingan melawan China itu ya Ijes. Ya, tetap gitu ya. Tetap kapten utamanya timnas saat ini. Nah, sekarang berkaca pada leg pertama lalu di Cina saat dilatih STY. Karena berani mencadangkan Tom Hai dan juga beberapa pemain inti lainnya. Nah, sekarang di GBK dengan Clifford yang melatihnya ini seperti apa peluangnya? Apakah berkaca dengan dulu menguasai pertandingan tapi diserang balik Cina kita gelabakan begitu? Apakah tetap mempertahankan kita harus menguasai pertandingan nih untuk bisa mencetak gol lebih dulu? Saya rasa ya tetap kalau Patrick Clifford tetap bukan mengutamakan, artinya bermain itu kita wajib untuk menguasai permainan ya. Karena dengan kita menguasai permainan itu kan kesempatan untuk mencetak gol itu kan terbuka lebih banyak Bang dibandingkan kita ya menunggu orang melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu filosofinya Guardiola ya. Kalau Jose Mourinho beda lagi ya. Kalau saya perhatikan
nanti ketika kita melawan China, kita lebih banyak menguasai bola ya. Perkiraan saya begitu. Karena dengan harapannya ketika kita banyak menguasai bola, suplai dapat banyak didapatkan oleh winger kita, kemudian striker kita, ya kesempatan untuk mencetak gol itu terbuka lebar gitu. Apalagi untuk komposisi pemainnya saya rasa tidak jauh berbeda. Ya, hanya ada perubahan mungkin nanti Orat Mangun kan ya, yang biasanya starter, yang tidak bisa tampil di pertandingan ini karena cedera dan juga akumulasi kartu, mungkin akan digantikan ya bisa itu Egy Maulana Fikri ataupun Yakob juga bisa mengisi posisi itu. Jangan lupa juga Rafael tetap dipanggil ya. Ya Rafael Strike ya. Tapi saya bukan meremehkan ya kekuatan dari Rafael Strike atau penampilan, tapi melihat perform dia di klub ya Bang ya, di klub di mana di Liga Australia ya, Brisbane ya, Brisbane itu ya menurun dibandingkan dengan perform dia ketika awal-awal direkrut Brisbane itu. Entah kenapa ya, mungkin mungkin karena kesempatan bermain juga jarang didapatkan. Nah selain itu juga Bang, begini, psikologis pemain yang sering dipakai di klub dan jarang dipakai di klub itu sangat berpengaruh Bang. Jadi semakin sering pemain itu bermain, maka mentalitasnya semakin bagus ya. Tapi semakin jarang dipanggil, ini yang agak membahayakan. Makanya kan kayak Nathan itu kan jarang dipakai Bang ya di Swansea ya. Di Swansea itu jarang dipakai, bahkan di beberapa pertandingan tidak masuk line up. Nah, kemudian dipanggil juga ke timnas. Ini yang ditakutkan ketika bermain itu, karena dia jarang bermain, nah akhirnya ya banyak ketidaksiapan, mentalitas dan sebagainya. Tapi kan kesukaan pelatih kan beda-beda. Ini selera, ini cocok dengan strategi saya gitu ya. Jadi harus dipanggil gitu. Nah, termasuk Pratama Arhan. Iya betul. Tapi kan Pratama Arhan setelah dia pindah ke Liga Thailand lah. Liga Thailand ya. Nah itu kan meningkat Bang. Pola permainannya juga meningkat, beberapa kali assist juga yang dia berikan untuk klubnya Bangkok United ya. Bahkan Bangkok United itu kan menduduki posisi 2 bersaing dengan Buriram kalau nggak salah. Yang jadi juara kan Buriram. Dan penampilan Arham tidak mengecewakan di Liga Thailand juga bagus. Ya, sekarang juga Arhan ngelatih lempar ini di sana ya. Jadi pemain-pemain di sana ngikut, oh gimana sih cara lemparan Arhan gitu ya. Iya betul. Maka ini juga bisa jadi nanti senjata di timnas kita. Karena kemarin beberapa pertandingan terakhir ini agak terpinggirkan ini Arhan setelah pergantian pelatih ini. Waktu lawan China kan gol Tom Hai itu kan diawali dengan lemparan ke dalam Arhan. Nah itu menurut saya itu strategi terakhir Bang. Oh terakhir ya sekarang ya? Ketika semua sudah pemain kesusahan untuk mencetak gol, kemudian waktu juga terus berjalan dan juga mepet, maka strategi yang bisa diandalkan adalah ya dimasukkannya Arhan ya. Karena kalau kita melihat kualitas ya, sekali lagi saya bukan meremehkan kualitas Arhan, tapi kalau kita lihat kualitas permainan baik itu James, kemudian Verdong, itu kan saingannya luar biasa. Sen kan ada 4 tuh. Ada 5 bahkan ya untuk posisi wingback kiri itu 5. Ada Nathan. Ya, Hapner juga sebenarnya bisa diposisikan. Iya, tapi dia lebih ke center back Bang ya. Ada siapa? Ada Nathan, kemudian ada James, ada Sen, Verdong, Arhan itu 5. Salah satu pemanggilan Arhan juga saya rasa karena dia memiliki kelebihan itu ya. Lemparan itu. Oke, sekarang kita ke Cina boleh ya? Kemarin ada satu strikernya juga cukup menarik. Ini bahkan kemarin juga mencetak di kandang lawan juga, bukan hanya di Indonesia. Ini juga harus diwaspadai dong. Mengingat serangan baliknya cukup berbahaya. Nah, saya rasa yang seperti saya katakan tadi di awal tadi bahwa China ini kan ciri permainannya kan cepat ya, cepat, agresif, dan dia strikernya itu juga memiliki kecepatan, kemudian dribblenya juga bagus, dan yang paling berbahaya adalah strikernya itu memiliki ini Bang, penyelesaian akhir yang bagus. Ketika bertanding dengan Indonesia di Cina itu dia baru mendapatkan sekali atau 2 kali itu sudah terjadi gol. Ketika serangan balik, kesalahan siapa ya? Saya lupa saat itu. Inggris kalau nggak salah. Ya, yang Mes. Ya, yang dia mendapatkan umpan terobosan dari tengah lapangan Bang ketika itu. Gol kan, pas. Nah, ini juga yang menjadi sebuah sorotan.
terlepas juga pemain sayap-sayapnya juga Cina juga bagus. Cepat sekali. Cepat, umpan-umpannya juga sangat membahayakan, Bang. Cina bukan tim apa ya? Tim lemah bukan. Kita kan beda dengan Cina cuma 1 poin ya. Cuman 1 poin. Jadi ketika kita kalah dengan Cina di pertandingan nanti atau di pertandingan ini, ya maka peluang kita untuk maju ke langsung secara otomatis ke World Cup ataupun ke round 4 itu sangat berat. Kita harus menang pokoknya dengan wajib China, menang wajib gitu ya? menang. Kalau sama Jepang, ya kita menunggu keajaiban ya. Saya yakin menang sih sama Jepang nanti ya. Harus yakin. Iya, selain itu kiper yang ditunggu juga akan melakukan debutnya nanti di GBK. Ini yang kemarin sempat dibully-bully oleh orang banyak gitu karena nggak mau dipanggil timnas, sekarang malah tertarik membela timnas. Ini seperti apa ini? Ini menarik nih, menarik dengan kehadiran kiper baru ya. Siapa? Oke, saya buka dulu deh. Saya juga ini nama-namanya, aduh. Emil. Kebanyakan nama diaspora saya lupa. Iya, betul. Emil ya, Bang. Nah, Emil ini menarik nih. Pertama, Emil ini kan lagi euforia motivasi yang luar biasa karena dia berhasil kembali membawa timnya Palermo ke Serie A. Ke Serie A. Nah, tentu euforia ini harus dia bawa ke timnas, Bang. Harus dia bawa ke timnas, semangat ini dan sebagainya. Apalagi di pertandingan terakhir Emil, kalau yang saya perhatikan ya banyak penyelamatan krusial ya. Posisi Emil sangat vital di penjaga gawang di Palermo saat ini. Banyak peluang-peluang di pertandingan dengan tim-tim di Serie B itu, banyak peluang-peluang yang seharusnya itu gol tapi itu mampu dipatahkan oleh Emil. Kita juga tidak bisa membandingkan ya mana yang baik, apakah Paes atau Emil atau Hernando bukan? Atau Hernando ya. Kedua kiper ini itu kan memiliki kemampuan masing-masing, Bang, dan juga kemampuannya tidak main-main gitu. Hernando bagaimana kita lihat di pertandingan sebelum hadirnya Paes, sebelum hadirnya itu kan cukup bagus juga, apalagi di Piala Asia, Bang ya. Walaupun Hernando banyak kebobolan tapi secara overall keseluruhan performa Hernando sangat luar biasa menurut saya. Nah, Emil ini ajang pembuktiannya di pertandingan ini. Apalagi di kandang sendiri. Di kandang sendiri. Kan orang banyak tuh yang berkomentar, coba dong sekali-kali dipasang Emil, mau melihat ini dan sebagainya. Ini pembuktiannya. Kayak harapan saya ya Emil bisa performnya sama gitu seperti dia ketika di klub Palermo. Tapi gitu. Katanya memang beda ya ketika membela timnas itu euforianya kan mentalitas, Bang. Iya. Nah, mentalitasnya berbeda. Makanya ada pemain itu yang bagus di klub ya, tapi ketika main di timnas itu malah underperform. Kenapa? Karena mentalitasnya tidak siap gitu. Makanya selain skill, selain juga stamina, yang paling penting berperan itu dalam sebuah permainan itu adalah mentalitas. Ya, mentalitas itu yang menjadi pembeda kita dengan pemain-pemain yang lain. Nah, makanya kan di sepak bola itu kan juga, Bang, dibekali, Bang ya, pelatihan yang itu tujuannya adalah untuk membentuk mentalitas agar tidak takut dengan permainan tim A, tim B, semuanya sama dan sebagainya. Ini yang paling penting. Jadi mentalitas itulah yang paling dibutuhkan, salah satu yang paling dibutuhkan. Nah, makanya kegunaan training center yang waktu cukup panjang ini selain membentuk kekompakan tim, juga membentuk mentalitas agar kita siap bertanding nanti di pertandingan itu. Ini kita baru ini ya yang agak cukup panjang. Biasanya berapa hari baru dipanggil? Karena ini bertepatan dengan berakhirnya Liga Eropa, Liga Asia juga. Sehingga kita memiliki waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan. Sekarang kita ke pemain-pemain yang akan kemungkinan diturunkan nanti melawan Cina. Siapa saja nih, Bang, yang pantas nantinya dan cocok nih kayaknya lawan Cina nih? Kalau menurut saya tidak terlalu banyak berubah ketika match terakhir dengan Bahrain ya. Yang ada perubahan cuman yang pertama di kiper itu jelas karena Martin Paes itu akumulasi kartu itu yang pertama. Kemudian yang
Yang di back itu masih menggunakan kita tiga center back, Bang. Tetap 3 nama itu tidak tergantikan. Kalau prediksi saya tetap 3 itu. Yang pertama adalah Rizky Ridho, Jai Izes, dan juga Justin Hubner. Berarti Nes dicadangin dong? Ya, kalau prediksi saya dicadangin. Oke. Karena melihat performnya ketika lawan Bahrain itu luar biasa tuh. Kita berhasil mempertahankan clean sheet juga kan ya. Terus koordinasi belakang juga sangat luar biasa. Coba lihat Justin Hubner fighting, semangat luar biasa, daya juang luar biasa. Ya, dan komporisasi. Iya, komporisasi juga luar biasa. Pemain seperti itu juga dibutuhkan, Bang, dalam untuk tim membakar ini ya, membakar pemainnya juga penonton. Sekarang di tengah siapa, Bang? Nah, di tengah juga tidak terlalu banyak perubahan ya. Di tengah itu tetap Tom Hai, kemudian dengan Pelupesi ya. Kemudian di sebelah kanan itu tetap Kevin Dix. Karena Kevin Dix juga lagi euforianya luar biasa, lagi juara kan, membawa timnya juara. Nah, di kiri ini menurut saya yang akan dipasang itu Perdong, tetap Perdong. James cadangan dulu ya. James cadangan. Karena melihat perform Perdong juga di klubnya beberapa pertandingannya luar biasa. Bahkan dengan Ajax Amsterdam terakhir itu dengan apa ya? Yang dia menjadi kapten itu saat itu. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang positif gitu dengan hadirnya Perdong di timnas kita. Nah, di winger 3 ini kalau striker tetap Ole itu pasti itu. Ole Romini. Kalau perkiraan saya kemungkinan Egy. Oh, Egy. Kemungkinan ya Egy. Bisa dipasang di kanan itu Eliano, Rafael Struijk bisa juga, atau Jakub Sayuri juga. Jakub juga performnya luar biasa di Liga 1 bagian terakhir dia cetak hat-trick kan. Iya, termasuk nyetak di Barito Putra. Iya, betul. Di kandang kita. Jakub ini pemain yang menurut saya juga bisa dibilang langka memiliki kemampuan seperti itu. Dia memiliki kecepatan, Bang. Kemudian dia memiliki dribble yang bagus, kemudian kontrol, dan juga yang paling penting ketenangan yang bagus. Prediksinya skornya, Bang, berapa, Bang? Kalau saya sama Cina 2-0 Indonesia menang. Kalau saya 3-0 kayaknya. Betul. Indonesia yang menang.